Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan mata kuliah elektronika dengan tema Clipper dan Clamper pada pertemuan 4 kali ini. Ya, sebelumnya nanti pada diskusi nanti saya juga akan membagi tugas besar menjadi untuk satu kelompoknya ada 4 sampai 5 orang oleh dosen secara langsung. Dan juga nanti di situ ada informasi tambahan sosialisasi tugas besar. Ya, untuk judul tugas besar sendiri nanti yaitu tugasnya berupa membuat makalah dan juga membuat slide presentasi. Nanti untuk temanya adalah yang pertama rectifier, yang di dalamnya ada half wave, full wave, dan juga nanti bridge ya, biar lebih luas lagi. Yang kedua adalah transistor, yaitu transistor field effect transistor, dan juga MOSFET, metal oxide silicon field effect transistor. Terus juga ada op-amp, inverting dan non-inverting. Lalu nanti di dalamnya ada penjelasan, deskripsi dari judul tersebut. Lalu setelah sudah menentukan judul dari tema yang sudah ditentukan, maka kalian harus mengirim email ke dosen. Untuk selanjutnya sebelum masuk ke Climper, yaitu kita akan fundamental rangkaian dioda seri. Apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika menggunakan dioda. Pada rangkaian A, B, C, maka yang diperbolehkan adalah rangkaian A. Karena untuk rangkaian dioda seri sendiri tidak bisa dirangkai secara asal-asalan. Pada contoh di atas hanya gambar A yang dapat menghanturkan arus listrik dari titik A ke C. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa lihat di sini berarti dari anoda, katoda, anoda, katoda lagi. Berarti di sini baik dioda 1 dan dioda 2 itu diberi forward bias sehingga arus bisa mengalir. Tentu saja di sini juga efisiensinya semakin rendah karena biasanya ada tegangan potong sekitar untuk germanium itu 0,3 dan silikon itu 0,7. Kalau 2 berarti dikalikan tegangan potongnya. Terus yang B, kenapa tidak bisa mengalir dari A ke C? Karena di sini ada anoda, katoda, katoda, anoda. Jadi di sini kita bisa lihat untuk A di forward bias dia bisa mengalir sampai ke B.
Jadi harus, dari sini, dari A ke B itu jalan. Tapi di sini karena dari D2 itu di reverse bias, maka dia tidak bisa, mengalir karena hambatannya sangat tinggi dan dianalogikan sebagai saklar terbuka. Berarti ini seperti ini. Ini saklar tertutup, ini saklar terbuka. Maka tidak ada arus yang bisa mengalir. Di sini juga kalau di sini tertutup semua. Sedangkan untuk yang C tidak bisa mengalir juga karena di sini dari sini anoda, katoda, anoda, maaf ini katoda, anoda, terus ini juga anoda, ini katoda. Di sini dari sini saja sudah fungsinya saklar terbuka. Ini saklar tertutup. Jadi keduanya harus tertutup agar bisa mengalir. Ya, selain itu hal yang tidak boleh dilakukan lagi adalah ketika memparalel dioda, maka tidak boleh seperti ini. Karena sama saja ini membuat short circuit atau korsleting. Karena di sini kita bisa lihat di sini arus masuk, di sini juga disalurkan ke atas lagi, jadi sama saja korsleting. Terus selanjutnya kita uh, review tentang pertemuan kemarin, yaitu tentang half wave rectifier. Seperti biasa, di sini ada rangkaian travometer, dioda, dan juga ini adalah air load atau beban. Di sini adalah tegangan sinusoidal, berarti yang dialirkan di sini adalah arus AC. Ini adalah pengaman fuse. Ini trafo, yaitu biasanya step down, digunakan untuk membuat tegangan dari primer ke sekunder, sehingga di sini sekundernya semakin kecil tegangannya. Di sini ada dioda untuk rectifier atau penyearah setengah gelombang. Ciri-ciri penyearah setengah gelombang, maka diodanya hanya satu. Ini hasil dari penyearah setengah gelombang, outputnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat. Jadi yang disearahkan adalah gelombang bawah. Dengan input seperti ini, maka ini akan terpotong. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya adalah half wave rectifier itu memiliki peak value outputnya yaitu VP out yaitu sama dengan VP kurangi 0,7 volt. 0,7 kali V, 0,7 volt yang benar. Lalu average value of output adalah V average sama dengan VP out per P.
diode peak inverse voltage, maka peak inverse voltage PIV sama dengan VP sec. Lalu selanjutnya adalah full wave rectifier dengan Bravo CT. Bravo CT sendiri biasanya bedanya dengan trafo yang biasa, di sini kita bisa lihat ada center tap yang biasanya dihubungkan ke ground. Terus nanti dia untuk output yang satunya kita menggunakan dioda, dan ini juga dioda. Jadi untuk dioda rectifier full wave itu membutuhkan 2 dioda. Di sini kita bisa lihat hasilnya bahwa hasil gelombangnya adalah seperti ini. Di mana sebelumnya untuk half wave itu gelombangnya hanya seperti ini. Maka untuk full wave, maka kita lihat riaknya semakin banyak. Untuk menangani riak sendiri kemarin sudah dijelaskan, bisa dengan menambahkan kapasitor sesuai kebutuhan. Untuk peak value of outputnya VP sec per 2 kurangi 0,7 V. Terus average value of outputnya yaitu average 2 VP out per P. Diode peak inverse voltage PIV sama dengan 2 VP out plus 0,7 V. Ya, ini bridge full wave rectifier. Bedanya dengan tadi, untuk bridge full wave rectifier maka dia menggunakan 4 buah dioda untuk membuat full wave rectifier. Untuk trafonya juga menggunakan trafo biasa. Kita bisa lihat di sini ada air load, di sini ada dioda 4 buah. Untuk satu siklus biasanya ada 2 dioda. Misal ini D1, D2, D3, D4. Satu siklus, misal siklus pertama, maka D2 dan D4. Maaf, iya benar. Benar. Untuk siklus kedua maka D1 dan D3. Peak value-nya VP out VP sec kurangi 1,4 V. Average value of output V average 2 VP out per I. Diode peak inverse voltage-nya VP out plus 0,7 V. Ya, untuk rangkaian skematik full wave rectifier dengan tegangan output 5 volt, ini adalah kita menggunakan IC LM7805. Biasanya ini juga IC keluaran yang sangat lama, efisiensinya juga rendah karena dia juga sistemnya dengan dioda juga. Untuk yang sekarang efisiensinya bisa sampai 95% ke atas. Ini misal output 1 ampere kita gunakan sampai 0,7 biasanya juga sudah panas. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan dioda bridge, lalu setelah disyarahkan, misal di sini adalah keluarannya 12 volt,
Oh, ini di sini 9 volt ya. 9 volt, maka kalau kita ingin membuat 5 volt, kita tambah IC semisal 7805. Walaupun sekarang ada IC-IC lain dengan output yang lebih bagus. Ya, ini untuk footprint atau gambar 7805 seperti ini, walaupun ada juga yang SMD, tapi lebih banyak yang seperti ini karena juga lebih murah juga yang seperti ini. Ya, untuk trafo atau transformer kita bisa lihat bahwa Vp per Vs sama dengan berarti tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan di sini lilitan primer per lilitan sekunder dan berbanding terbalik dengan ini kita bisa lihat I sekunder per I primer, arus sekunder dan arus primer. Ya, kita masuk ke dioda Clipper. Kita bisa lihat di sini untuk inputnya yaitu adalah sinusoidal di sini. Jadi di sini ada R1, tujuannya biar tidak short ya di sini. Kalau langsung dioda langsung dimasukkan ke ground, maka dia sama aja source. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa arus mengalir, terus di sini outputnya ternyata adalah seperti ini, plus 0,7 dengan gelombang bawah min V peak-nya, V peak bagian bawahnya tetap, sedangkan V peak yang positifnya itu terpotong. Selanjutnya kita bisa memainkan output pemotongannya ini dengan cara menambah tegangan di sini. Sehingga dari sini kita lihat inputnya sinusoidal penuh, tapi outputnya terpotong bergantung juga pada V biasnya. Kita bisa lihat di sini tegangan V peak bagian bawah atau minusnya itu tetap, sedangkan V peak untuk bagian atas dia nilainya adalah V bias plus 0,7 volt. Berarti di sini kita menggunakan bahan Si atau silikon. Yang selanjutnya untuk pemotongan atau clipper bagian bawah. Tinggal diodanya dibalik. Kita bisa lihat di sini gelombang penuh, maka yang akan terpotong adalah minus V peak ini. Di sini kita bisa lihat arus mengalir, terus setelah itu ketika keluar maka V peak terpotong. Ini harusnya seperti ini. Tapi karena ada dioda dia terpotong. Di sini tetap harus ada R
tujuannya untuk membatasi arus, kalau tidak ini sama aja shorting, bisa membuat rusak diodanya ataupun, yang lain. Oke, lalu seperti pada yang sebelumnya ketika, clipper untuk bagian pepik bagian atas, di sini juga bisa diatur bagaimana agar pemotongannya itu naik turunnya di sini bisa diatur. Kita bisa lihat di sini ada V-bias, lalu juga kita bisa lihat untuk nilainya adalah minus V-bias min 0,7 pi. Jadi bisa dilihat di sini gelombang penuh, sinusoidal gelombang penuh ketika mengalir melewati dioda, dan juga di sini ada satu daya yang lain untuk mengatur tinggi rendahnya pepik yang di sini, yang di bawah. Lalu pepik kombinasi positif dan negatif. Di sini tegangan inputnya adalah 10 volt sinusoidal. Rangkaiannya kita bisa lihat ada R1 kilo ohm. Tujuannya seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah untuk membatasi arus yang mengalir. Kalau tidak dibatasi, maka ini akan short. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa dua-duanya berarti ini kombinasi positif negatif, maka nanti keluarannya adalah seperti ini. Maaf. Dan tegangan di sini bisa diatur sesuai kebutuhan. Jadi bisa untuk mengatur tinggi rendahnya pemotongan. Ya, dari tadi kita bisa lihat di sini 10 volt, sini minus 10 volt, maka untuk outputnya karena di sini pemotongannya 5 volt, jadi 5,7. Sesuai rumus di atas, V-bias, ini yang satunya, V-bias plus 0,7, satunya minus V-bias minus 0,7. Jadi hasilnya adalah plus 5,7 volt dan minus 5,7 volt. Setelah kita belajar tentang clipper atau pemotongan pada signal sinusoidal dengan ini dengan dioda, sekarang kita masuk ke dioda clamper. Pengertiannya berarti dioda clamper berarti dia menggeser. Kalau yang di atas itu memotong, ini menggeser. Di untuk komponen utamanya ada dioda, ada kapasitor, ada resistor sebagai beban. Ini diodanya dan kapasitor adalah untuk charging tegangannya. Kita bisa lihat di sini PP in dikurangi 0,7. Jadi
di sini min VP in, maka kita bisa lihat VP in dikurangi 0,7, terus di sini ada pergeseran. Ini untuk yang positif. Selanjutnya yang negatif, maka tinggal diodanya dibalik. Maka kita bisa lihat dia akan bergeser ke bawah karena ada kapasitor ini, juga ada dioda, sehingga dia terus turun ke bawah. Untuk di sini nilainya bergesernya negatif min VP in plus 0,7. Kalau yang di positif itu VP in min 0,7. Ini nilai di sini ya. Itu VP in min 0,7. Untuk contoh soal clamper, di sini kita menggunakan tegangan sinusoidal 24 volt, jadi ada 2 plus 24 minus 24. Kita menggunakan kapasitor 10 mikrofarad dan diode dengan 1N914 dan R load-nya 10 kilo ohm. Maka kita bisa menghitung bahwa PDC-nya yaitu min VP in kurangi 0,7 volt sama dengan minus 24 kurangi 0,7. Jadi dia menjadi minus 23,3 V. Dan bawahnya jadi minus 47,3 volt. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.